Gloster Meteor F8, Prone Pilot, menguak eksperimen G-Force paling aneh dari era jet awal. Bayangkan diri Anda seorang pilot jet tempur yang menembus kecepatan supersonik, namun bukan dalam posisi duduk tegak, melainkan terbaring tengkurap di dalam kokpit, seperti Superman yang sedang terbang. Inilah Gloster Meteor F8, Prone Pilot, salah satu eksperimen paling radikal dan menarik dari dunia penerbangan militer di awal era jet. Pesawat modifikasi ini mewakili upaya berani untuk menantang batas kemampuan fisik manusia dalam menghadapi medan tempur udara yang semakin intens. Latar belakang ilmiah, mengatasi batasan G-Force. Eksperimen, Prone Pilot, yang dikembangkan pada awal 1950-an oleh Royal Aircraft Establishment, RAE, di Inggris, didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mengatasi masalah kritis dalam penerbangan jet berkecepatan tinggi, efek G-Force tinggi. Ketika sebuah pesawat jet melakukan manuver tajam, seperti berbelok cepat, pull up, atau dogfight, pilot mengalami percepatan gravitasi G-Force yang signifikan. G-Force positif G+ mendorong darah menjauh dari otak ke ekstremitas bawah, yang dapat menyebabkan GLOC, G-Force Induced Loss of Consciousness, atau pingsan. Pilot jet tempur saat itu, dengan kemampuan manuver pesawat yang terus meningkat, menghadapi batas fisiologis sekitar 5 hingga 6 G sebelum kehilangan kesadaran. Prinsip fisiologis posisi berbaring. Solusi yang diajukan adalah mengubah orientasi tubuh pilot. Dalam posisi berbaring tengkurap prone, gaya G yang bekerja pada tubuh pilot adalah transversal, melintang, bukan head-to-foot vertikal. Posisi duduk, G-force vertikal harus mendorong darah melalui jarak yang lebih jauh melawan gaya, dari jantung ke otak. Posisi berbaring tengkurap, jarak vertikal antara jantung dan otak sangat berkurang. Dengan tubuh dalam posisi horizontal, jantung tidak perlu bekerja keras melawan gaya untuk mempertahankan aliran darah ke kepala. Secara teoritis, posisi prone memungkinkan pilot menahan 8G hingga 9G, bahkan mungkin lebih, tanpa pingsan, memberikan keunggulan manuver yang sangat besar di udara. Detail teknis dan modifikasi pesawat. Pesawat yang dipilih untuk modifikasi ini adalah Gloster Meteor F Mach 8, jet tempur straight wing legendaris milik Royal Air Force RAF. Meteor adalah jet tempur operasional pertama sekutu pada Perang Dunia II. Perubahan kokpit. Modifikasi yang dilakukan benar-benar drastis. 1. Relokasi kokpit. Kokpit pilot yang asli di belakang ditiadakan. Sebuah pot baru untuk pilot berbaring dipasang di moncong hidung pesawat, tepat di depan intake mesin. 2. Posisi pilot, pilot berbaring menghadap ke depan, menopang tubuhnya dengan siku. Untuk visibilitas, terdapat kubah kaca berbentuk gelembung di atas kepala pilot. 3. Kontrol terbang, mekanisme kontrol menjadi tantangan tersendiri. Pilot mengontrol pesawat menggunakan sepasang pegangan samping, side stick, di kedua sisi kepalanya untuk kemudi dan elevasi, serta pedal kaki atau lutut untuk rudder. 4. Operator uji. Pesawat ini juga mempertahankan kokpit standar aslinya di belakang untuk pilot uji keamanan, yang bertugas sebagai pengawas dan bisa mengambil alih kendali jika diperlukan, menjadikan pesawat ini secara teknis berkapasitas 2 awak. Keuntungan aerodinamis tambahan. Selain manfaat fisiologis G-Force, desain ini juga menawarkan potensi keuntungan aerodinamis. Dengan menghilangkan kanopi konvensional yang tinggi, luas permukaan frontal pesawat berkurang secara signifikan, yang seharusnya mengurangi drag hambatan udara dan meningkatkan kecepatan tertinggi atau efisiensi bahan bakar. Ujian dan kendala fatal. Gloster Meteor F8, Prone Pilot, dengan nomor registrasi WK935, menjalani serangkaian penerbangan uji coba intensif pada pertengahan 1950-an. Masalah utama yang ditemukan. Meskipun prinsip ilmiahnya terbukti benar, pilot memang dapat menahan G-Force yang lebih tinggi, tantangan operasional dan praktis ternyata jauh lebih besar. 1. Visibilitas buruk. Posisi berbaring sangat membatasi jangkauan pandangan pilot, terutama ke belakang dan samping, yang sangat penting dalam pertempuran udara. Pilot juga kesulitan melihat instrumen di dashboard yang diletakkan di bawah atau di depan kepalanya. 2. Kenyamanan dan ergonomi. Menerbangkan pesawat dalam posisi prone selama periode yang lama terbukti melelahkan dan tidak nyaman. Kontrol yang dioperasikan dengan tangan dan lengan dalam posisi aneh mempersulit pengendalian presisi. 3. Keselamatan dan evakuasi darurat. Kendala terbesar adalah keselamatan. Karena pilot berada di moncong pesawat, proses pelontaran darurat ejection menjadi sangat rumit.
Sistem kursi lontar standar tidak dapat diterapkan, dan merancang mekanisme yang melontarkan pilot dari posisi prone tanpa melukai mereka secara fatal adalah tantangan teknik yang hampir mustahil untuk dipecahkan pada saat itu. Akhir sebuah eksperimen. Pada akhirnya, eksperimen prone pilot ditinggalkan. Teknologi lain terbukti lebih praktis dan efektif dalam mengatasi masalah G-Force. 1. G-Suite pakaian antigravitasi. Pengembangan G-Suite yang menekan kaki dan perut untuk mencegah darah mengalir ke bawah menjadi solusi standar. G-Suite jauh lebih sederhana, murah, dan dapat digunakan di kokpit standar. 2. Kursi lontar canggih. Peningkatan dramatis pada teknologi kursi lontar memastikan keselamatan pilot tetap menjadi prioritas utama. Gloster Meteor F8 Prone Pilot tetap menjadi peninggalan unik dalam sejarah penerbangan. Pesawat ini, yang kini dipamerkan di RAF Museum Cosford, adalah pengingat berharga tentang masa di mana para ilmuwan dan insinyur berani mempertanyakan asumsi dasar tentang bagaimana manusia seharusnya terbang, menyatukan sains dan keberanian dalam upaya menantang batas-batas langit. Eksperimen ini menunjukkan bahwa dalam teknik, ide yang secara ilmiah menjanjikan mungkin saja gagal karena masalah praktis dan keselamatan. Bisakah Anda membayangkan tantangan lain yang mungkin dihadapi pilot Superman ini selain yang sudah disebutkan?